Good morning, hai. Yuk dimulai lagi hari Seninnya. Jangan lupa untuk langsung tap-tap layarnya, double tap layarnya, terus kemudian di-share live ini ke teman-teman, ke grup WhatsApp mungkin yang suka membahas duet siaran pagi ya. Lalu kemudian kita mulai untuk live kita hari ini. Jerawat nih. Ini jerawat, guys. Is that your office? Bukan office, ini ruang kerja. I decided to move to my study room. Wow, merah banget. Iya, pindah ke ruang kerja karena berpikir bahwa kalau di ruang makan moodnya jadi kayak kerja, terus akhirnya ruang makannya malah jadi nggak kepake. Gue tuh karena suka gue pakai live, terus jadi kayak secara psikologis tuh itu tempat buat kerja gitu. Makanya sekarang pindah ke ruang kerja beneran ya. Oke, kita cari Dave dulu ya. Gimana sih caranya kalau kita mau cari? Oh, nggak di situ. Hidung bukan digigit. Hidungnya ini adalah karena jerawat. Itu bukan batik, guys. That's not batik. Itu bukan batik, itu tenun. Itu replika. Oh enggak, itu beneran nih. Itu gringsing namanya. Tenun gringsing. Salah satu tenun terbaik di Indonesia. Karena oh, kok jadi gini, guys? Bentar ya. Loh, Gini. Sabar, tenang. Nggak usah panik ya. lu loh boleh. Kenapa kalau gue yang loh lu ngomel? Nggak segala sesuatu itu harus dipanikin. Gue nggak panik. Gue cuman loh aja. Gue kan orangnya gampang loh. Lah, jadi gini. Kalau udah rapi sih. Jam 9 ada meeting, Kak. Oh. Jam 9 ada meeting, jadi tadi setengah 7, jam 6:15 udah mandi. Oh. Udah tata. Oh iya, hari Senin Udah ya. Hari Senin memang kayaknya kesibukan jauh lebih cepat ya dimulainya ya. Bener. Gimana Bluetooth-nya kabar dimatiin. weekend? Bluetooth-nya udah Apa? dimatiin. Belum. Sekarang udah. Iya. Tapi nggak ada barang yang mengandung Bluetooth di sini. Oh, ada ding ini. Boleh nggak gue pakai speaker? Pakai mikrofon. Boleh-boleh aja ya. Boleh ya, boleh ya. Agak Oh, nge-lag deh. ini nggak ada kok wifi-nya? Ya Allah, di sini tuh wifi-nya nggak bagus, Kak. Ternyata. Problem. Lagi kenapa lu pindah lokasi sih, Yang? Karena kalau di sana tuh tempat makan. Gue jadi nggak berasa kayak lagi makan kalau di sana. Ngerti nggak lo? Oh, ngerti. Cuma mungkin dia di sini tuh apa ya? Dark spot ya. Mungkin blank spot maksud lo? Bukan dark spot. Kalau dark spot itu pakai retinol dihilangin. Blank spot kali di kamar lu. Nah, kan jelas nih suaranya. Capek banget ya Allah. Dari kualitas gambar aja tadi lu lebih buram loh di kamar. Masa sih? Iya, karena kan mungkin dia pas mengupload gambar tuh
nggak secepat sekarang nih di sini. Suka sebel ya? Jadi akhirnya aku harus kembali lagi ke ruang makan aku, guys. Kok bisa sih satu tempat yang sama gitu ya, beda-beda kekuatan signal gitu kan maksud lo? Soalnya kan kalau di situ memang dia ada tembok kan, kehalang tembok dan dia agak ada, jadi gitu deh. Iya, nyiku gitu ya. Iya nyiku sama kan, jadi area kerja gue tuh sebenarnya atasnya lemari, sampingnya lemari. Terus ketika handphonenya ditaruh, dia tuh kayak masuk ke gua gitu. Iya, Gitu. sebenarnya kan kalau sinyal kan di atas, nggak pengaruh dengan tembok, kudunya kan. Masa? Sebentar, sorry banget nih, sorry banget. Ada yang tadi taruh di kolom komen namanya Samsul bilang mukanya kakak Iwet lebih segar. Geli banget. Sorry banget ya, sorry banget nih, sorry banget. Segar. Sorry banget. Kenapa sih pujian-pujian mengenai lo itu selalu hadirnya sebelum gue datang gitu? Jadi yang gue nggak bisa buktikan sendiri gitu. Maksudnya gimana tuh sebelum gue datang tuh apa maksudnya? Coba. Gimana? Nggak terbukti lu ngarang apa emang bener terjadi? Ada, itu tadi ada. Ada banget. Udah, lo udah datang, ada. Di sini ada Samsul. Samsul lo ketik lagi biar Dave baca. Ini Najong, Samsul orang bayaran lo. Ternyata Bajer. Dibayar untuk memuji. Bondo. Dengan upah 100.000 berupa GoPay. Oh bondo. Buat belanja di shop at TikTok. Oh, bukan lagi. Gimana kabar akhir pekan kamu? Aku tidur nggak berhenti-berhenti. Iya, gue ingat kan terakhir kali gue siaran sama lo bilang, jangan ganggu gue ya, weekend gue mau tidur. Oke deh, Jack. Emang lu ngomong gitu ya? Lo ngomong gitu, padahal kan gue bilang sama Mbak Wati, Mbak, gue mau nanya deh mengenai rencana kita ke Jogja. Jangan si Iwet mau tidur. Mbak, gue mau nanya deh mengenai Google Form Open PO Max. Jangan si Iwet mau tidur. Oke. Gue mau cerita akhir pekan gue seru deh. Gue lihat lo kemarin nganterin Emma lagi ya, kayaknya. Iya, sebelum ke situ, gue hari Sabtu gue ke Mall Arta Gading, Wet. Ya. Gue jadi tamu jajanan festival makanan Jepang di Mall Arta Gading. Tapi yang the story worth to tell for me, karena pada saat event itu berlangsung, ada acara cosplay Jepang. Jadi, Biasanya suka gitu kan, bukan sih? oh, Iya kan? dan gue baru ngeh ya Wet ya, rupanya komunitas cosplay itu juga banyak ya Wet ya di Jakarta. Bo, komunitas cosplay itu dahsyat. Iya, Dari muda sampai tua ada penganggotanya. oh. Dan padahal kan jadi acara cosplaynya itu 1 jam sesudah penampilan gue. Jadi mereka udah mulai datang tuh pada saat sesi gue gitu. Gue ngeliat, pada niat-niat loh. Terus gue ngobrol sama MC-nya. MC-nya tuh salah satu kayak founder komunitas-komunitas cosplay di Jakarta gitu deh. Dia cerita lah. And he is very passionate about it kan. Jadi he went on and on mengenai cosplay. Jadi gue, oh alah, lo tau nggak? Gue selama ini pikir ya, Wet, kalau cosplay itu asalnya dari Jepang. Ternyata enggak ya. Dari mana? Nah, tunggu ya sebentar ya. Kok komentar gue nge-lag di situ aja ya? Coba di tap-tap ya teman-teman ya. Coba ada di paling bawah kiri, di atas sederetan barisan fitur-fitur, ada kotak warna merah nggak? Biasanya 77 request. Coba di tap itu. Nggak ada sih, Wet. Terakhir tuh komentarnya Mas Eko aja, batik yang keren tadi di kamar. Oh, ini Bean House guys. Kalau ada yang nanya tadi mereknya apa? Baik-baik aja kan suara gue, tapi di layar Baik. Aman kok, aman. gue nggak percaya kalau kita ngomong dari tadi nggak ada yang ngasih komentar. Cil. Ini jalan kok di gue, komentarnya jalan terus. Oh iya, kok di gue nggak ada ya? Ih, kenapa sih? Anyway, jadi kan gue nggak bisa baca komentar.
Terus dia cerita, gue, bukan Kak, katanya gini, memang cosplay itu sekarang marak dilakukan untuk anime, komik, karakter Jepang. Tapi sebenarnya aslinya cosplay itu bukan dari Jepang, Web. Lu bisa tebak? Amerika. Kok lu bisa tebak? Kayak, sumber-sumber di dunia ini apalagi sih kalau bukan Amerika? Iya ya, semua Iya. dari Amerika ya. Iya, maksud gue kayak gue mikirnya gini aja sih, Disney kan suka ada tuh ya yang parade-parade apalah-apalah itu kan cosplay juga kan, yang jadi Belle, jadi Cinderella ya. Kalau zaman dulu gue nyebutnya Cinderella ya, bukan Cinderella, Iya. ya kan? Iya, 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 iya. Ya dari Amerika, cuma terus kayaknya diadapt sama Jepang ya. Jadi awalnya itu film Star Wars. Ah, Waktu film Star Wars booming, terus orang-orang tuh pengen dress up as their favorite character, hmm. hadirlah budaya cosplay. Hmm. Star Wars sama E.T. duluan mana? Duluan E.T. Apa? Enggak, duluan Star Wars. Oh, E.T. duluan itu Star baru Wars. tahun 80-an ya kalau nggak salah ya. Kalau Star Wars sebelum itu, setahu gue. Seingat Oh, gue. oh, oke. Kenapa? Tanya Yang gitu. Nggak, gue pikir duluan E.T. karena gue pas di panggung ini bukannya duluan E.T. ya gitu. Tapi gue pikir-pikir, tapi waktu E.T. datang kali, waktu E.T. populer kali nggak ada orang pengen dandan kayak E.T. ya. Ada bonekanya bukan sih? Tapi kalau E.T. Iya, boneka E.T. gitu Iya, ekstraterestrial. iya, iya. Ini ada bilang katanya Star Wars itu tahun 77. E.T. itu Hmm. 80-an bukan sih? 80 bukan sih? Berarti Star Wars dulu. Iya, Star Wars dulu. Bener kan? Gue bilang tadi Star Wars dulu baru E.T. Benar, 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 benar. Aduh, teman-teman maaf ya, ini komentar gue tuh nge-lag, nge-freeze dari waktu masih di kamar. Jadi gue nggak bisa baca komentarnya. Jadi gimana nih? Kita stop aja live-nya, kita ulang lagi. Lu kenapa sih? Jadi maksudnya gue nggak bisa baca komentar yang maju mundur IN dan gue nggak tahu harus ngapain. Gue tuh cuman sharing aja, wet. Makanya lain kali tuh nggak usah lo sok manis di kamar. Nggak usah marah-marah. Dave lagi ngerasa nggak nyaman Nggak, apa? stop it. Kalau nggak lu keluar dulu sebentar, ntar lu masuk lagi coba refresh. Oh ya udah, lu jangan keluar Ya. ya. Ya mak ngapain gue? Suka aneh-aneh aja dah. Nah kalau sekarang gue bisa ketawa-tawa ya, karena emang dia sengaja gitu. Dia keluar dulu, terus nanti dia akan masuk lagi. Yuk, Dave, silakan. Monggo masuk lagi. Nih, gue invite deh. Tuh, dah tinggal di accept, Dave. Monggo. Nih gue accept. Tuh, dah. Gitu. Seperti itu. Bisa. Nah, Nah, sekarang udah bener. jalan Udah jalan komentarnya. komentarnya. Alhamdulillah. Soalnya nggak seneng ya siaran nggak baca komentar. Ada yang bilang tadi katanya gini, percuma udah komen juga nggak bakal dibaca katanya gitu. Iya, kalau gue cuma ngebacain komentar yang lewat doang, gue apa bedanya kayak tukang parkir? Kita mulai dulu pagi ini dengan adu dan boleh semuanya. 3, 2, 1. Oh, Ada aba-aba dong. Jangan main langsung sendiri-sendiri gitu. 3, 2, 1. adudan. Orang-orang udah masuk ke kolom komen tuh. Saben apa-apa. Aduh dah. Kan kemarin nih ada yang nanya gitu, apa sih maksudnya Om? Ya, apparently anak kecil gue ini nggak tahu sih aku maksudnya apa. Itu tuh kayak omongan aja gitu. Zaman gue masih kecil tuh orang tua gue kalau apa-apa, sepatunya baru, bagusnya, beli kapan? Nggak tahu, mama yang beliin. Aduh, Aduh dan. Tapi enak ya. Nariknya tuh enak. Aduh dan tuh. Aduh dan. Itu tuh ada kombinasi antara Manado sama Belanda ya. iya, iya ya, ya. Kenapa tuh kombinasi Manado sama Belanda tuh jadinya ngondek ya?
Tapi ya, gue setuju sama lo. Iya, gue setuju sama lo. Kenapa kombinasi Belanda sama Manado itu jatuhnya ngondek selalu? Bo, tadi gue lihat di TikTok, Luna Maya wawancara emaknya. Emaknya tuh apa sih? Apa sih, Belanda apa Jerman? Ceko. Ceko, ya. Ceko. Gak ada loh ngondek-ngondeknya. Orang Tegas. tegas gitu, firm gitu. Makanya Luna jadi kayak begitu. Gue mau komplain sama buyut gue, kenapa lu Belanda ngondek? Kombinasi sama Manado. Banget pakai celana putih, sepatu putih. PSP ya kan? Pencinta sepatu putih. Hmm? Austria, mamanya Austria bukan Ceko, salah gue. Austria. Oh iya, satu hal juga Iwet. Gue merasa gue perlu memanfaatkan siaran pagi kita ini untuk memberi sedikit klarifikasi. Jadi, weekend kemarin hari Jumat, kan Iwet, Angie, saya punya podcast di Tip-Tip sama di Spotify. Ya, namanya YOLO, Your Life with Ours. Teman-teman suka lihat, aku suka posting beberapa kali kegiatan meet up kita kemarin. Si Deo muncul, terus Bang Saku, terus kita bikin meet up juga acara ngundang seminar di Idea Fest, terus kemarin gala konferensi di Idea Fest, terus gala dinner dengan NJS. Nah, gue itu dipenuhi dengan pertanyaan DM. Itu gratis apa enggak? Cara ikutnya gimana? Gini, jawaban gampangnya, bener nggak Wet? Makanya gabung ke komunitas YOLO. Karena itu biasanya kita umumin. Ada yang gratis, ada yang enggak. Kayak waktu Idea Fest itu berbayar. Ada yang dibuka untuk umum, ada yang undangan klien. Seperti waktu NJS itu undangan terpilih gitu. Jadi kok beda-beda? Karena memang event kita beda-beda. Kita pengennya bisa cater dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, dari kiri ke kanan gitu. Ya Iwet ya? Iya, betul. Gabungnya di mana Kak? Kamu masuk aja ke akun Instagramnya @YOLOPodcastID. YOLO Podcast ID atau di TikTok juga boleh YOLO Podcast ID. Itu suka kita kasih QR-nya untuk bergabung di WhatsApp grupnya gitu. Nah, nanti biasanya informasi-informasi terupdate soal episode terbaru, lalu kemudian soal meet up atau kalau misalnya ada giveaway, itu kita informasikannya lewat si WhatsApp grup tersebut gitu. Aku tahu ya teman-temannya gini, aduh kelewatan terus deh Kak aku informasinya. Nah, makanya gabung di komunitas itu 1, 2, secara berkala pantengin aja Insta Story, ya, kemudian TikTok Stories, duet siaran pagi. Emang zaman sekarang tuh kita harus selalu lihat-lihat terus gitu ya, dan notifikasinya dinyalain gitu ya. Betul sekali. Ini apa sih semua dipikirin hebat? Hesti bilang katanya gini, definisi podcast yang berkembang, pelan tapi pasti. Beda ya, emang sama yang punya jam kerja. Jam kerja apa jam terbang nih kira-kira Hesti? Terus Hesti bilang semua dipikirin hebat, katanya Hesti gitu. Ini semua orang tuh bilang katanya aku seger banget loh pagi ini loh, ya ampun. Gimana ya, aku tuh kayak seneng gitu. Lu udah berapa hari sih pakai retinol? Retinolnya Nutricia itu lu udah berapa hari coba gue tanya? Dari hari gue beli tuh hari Kamis ya. Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. 3 hari. 3 hari dan gue pakainya seling loh. Jadi nggak tiap hari, gue pakainya selang-seling. Gue juga. Jadi hari Jumat itu gue ketemu Iwet tuh di event YOLO tadi. Iya. Terus Iwet udah kasih kan, gue udah tulis tuh. Gue udah posting ya. Nah, itu kan Jumat. Jumat malamnya gue udah pakai. Sabtu gue nggak pakai, Minggu semalam gue pakai. Jadi gue juga udah 2 kali. Kenapa gue belum dipuji orang ya? Tapi efeknya di gue gila loh. Edan loh, beneran loh. Gue juga dulu suka pakai retinol ya. Ya, mungkin karena gini kali ya. Mungkin karena elu udah lebih dulu pakai begini-beginian. Jadi kulit lo tuh kayak ya udah, kayak oh iya ini biasa nih gue pakai gitu. Kalau gue kan newbie, Bo, pendatang baru. Perawan. Kulit perawan. Iya betul. Iya, pendatang baru. Jadi bener-bener kerasa.
nih ya, efek yang gue rasain dari 3 kali gue pakai si retinol dan nutrisi ini adalah nomor satu, pori-pori kayak nutup, kok. Oh, Kulit gue lebih halus teksturnya. lu sambil ngomong, gue sambil coba mirrornya gue matiin ya, kan ada yang nanya. Iya, iya, Gimana sih ini? iya. Jadi nomor satu adalah si kulit gue lebih halus teksturnya. Terus kemudian pori-pori tuh lebih kecil. Lalu kemudian lebih plump, berasa lebih plump. Sama satu lagi, tapi yang paling berasa tuh halus kulitnya. Gila, gila, gila. Kulit jauh lebih halus. Sorry kalau di account gue tuh gampang loh nemu mirror. Oh, tapi kan retinol tidak bisa dipakai keseringan kan? Iya, jadi kalau Nah, disarankan itu gue punya pertanyaan, Iwet. Ini apa? tuh jadi kan ini kan namanya gue sempat baca tuh, gue kan nggak mau kalah dodol dong. Gue baca apa sih sebetulnya Nutrition Danang Wisnu Advanced Retinol ini. Jadi rupanya ini tuh dibikin web khusus buat pemula, pengguna retinol pemula. Nah, Makanya ada encapsulated retinol. 0,3%. Jadi dia teknologinya time release, jadi dirilisnya itu pelan-pelan, cocok Yes. deh buat pemula. Nah, Yes. pertanyaan gue, ini dipakai seminggu 3 kali sampai habis, atau seminggu pakai seminggu enggak? Seminggu pakai seminggu enggak? Pakai terus. Bahkan kalau misalnya memang nanti kulit lo udah terbiasa, lo bisa pakai tiap hari. Iya, Oh, karena gini. Kenapa ini diformulakan untuk bisa dibilang beginner gitu ya? Pertama, encapsulated retinol 1%. oh, oh. Ya, dia time release kan, jadi dia pelan-pelan gitu kan ya masuknya ya. Yang kedua adalah niacinamide-nya 4%. Gue ingat Jadi, tuh, kalau niacinamide kan kata lu untuk mencerahkan. betul. Tapi kalau dia jumlahnya 4-5% kalau gue nggak salah, itu bisa membantu mengatasi iritasi. That's why dia lebih lembut. Oh, nah bukannya katanya ini tuh ada apa ya, acai, apa, Bukan, sentela centella. yang bikin dia tuh nggak ini nggak kan kalau Betul. retinol lain tuh suka celekit-celekit. Yes. Nah, centella sama niacinamide yang 4% itu yang bikin dia lembut di kulit. Oh, Gitu. duta-duta Sama retinol ya. hati-hati ya, jangan digabung sama vitamin C, BHA segala macem, karena itu dia nanti akan nubruk. Jadi Enggak udah Kak. pakai pelembab aja sama pakai retinol. Jadi aku tuh pakainya kan ini kalau malam. Kalau malam aku emang udah nggak pakai BHA Kak. Aduh soalnya udah ketekan kalau malam-malam pakai BHA. Awas ya, sampai akunnya nanti di ban lagi. Semprol deh, kesel banget gue. Emang BHA apa sih Kak? Tunggu bentar. Jadi retinol itu nggak boleh digabung sama vitamin C sama vitamin B. Bukan, BHA, BHA aja udah pokoknya. BHA. Heeh. Kenapa sih lu judes banget sekarang, Wet? Semenjak banyak dipuji muka lu cerah ceria daripada gue, lu judes deh. Lu tuh berasa kayaknya lu lebih pandai dari gue. Holier than thou muka lu. Skibidiu, skena. Riz. Iya, coba pakai ya. Semoga cocok. Plus kalau gue sih mikirnya gini ya, Wet. Retinol itu kan baik buat meremajakan kulit. Nah, kulit kita kan bukan kulit-kulit remaja ya, Wet. Betul, betul, betul. Rio bilang, halo dari Busan, tetap nonton duet nih. Udah setengah 9, udah setengah 10 di Dusan, di Busan. Oh, Busan. Rio sama Dian ya. Dian kayaknya Iya. nggak terlalu puas dengan performa kerja Iwet di Korea. Busan yang diajak Rio ya. Gadis Kretek menang lagi loh di Busan loh, Best Nah, Director loh, gila ya. oh, jadi kali ini yang Ih, menang Kamila Andini tuh emang dahsyat sih. Kamila Andininya. Mm-mm. Best Director, Hebat ya. Menurut lo hebat apa deh. yang menurut lo Web apa yang membuat Kamila Andini mendapatkan penghargaan atau layak didapuk sebagai titel sebagai director terbaik? Director tuh apa sih? Sutradara kan? Sutradara. She is very very detail on everything. Oh, Terus dia itu benar-benar bisa
memvisualisasikan imajinasinya menjadi sebuah gambar bergerak. Ah, Dian cerita waktu gadis kretek itu, eh dia bener-bener nih masalah kostum aja ya, masalah baju. Dia bener-bener ngeliatin bahan dia pegang, tekstur, dia lihat motifnya, dia bayangin nih kalau di kamera kayak apa, dan dia bener-bener kayak dia kayak mesin waktu, Bo. Terus dia hmm, mikir di zaman itu mereka kan saudagar kaya raya ya. mm-mm. Jadi artinya mereka punya akses untuk mendapatkan bahan-bahan baju Baik. terbaik. Oke, ngerti gue. Ya kan? Itu kan kayak gitu detail banget loh. Iya. Ya kan? Itu baru baju loh. Terus kemudian fitting gitu, fittingnya Dian. Terus dia bisa ngomong gitu. Kayaknya tahun segitu tuh nggak gitu deh cuttingan bajunya. Terus dia Hmm, cari referensinya. hmm, Kayak gini nih harusnya diubah deh gitu. hmm, Gitu. Terus udah gitu make up. Make up hmm. tuh diliatin gitu. Enggak nih, nggak bisa kayak gini. Dia harus begini make upnya. Itu baru baru looknya Dasyah gitu. Terus kemudian belum lagi eh gimana emosinya si pemain. Itu kan dia ngatur juga tuh. Dan sidebar information dari Rio, Camila Andini ini, iya Camila Iya. Andini ya. Camila Heeh. Andini ini sekolahnya bukan sekolah movie directing loh, tapi sekolahnya sosiologi di Australia. Iya. Tapi menurut gue itu memperkaya skillnya dia. Oke. Karena sosiologi kan dia belajar soal manusia kan, belajar soal culture segala macam. Jadi dan Camilla Andini itu ciri khasnya adalah memang, nah ini dia karena dia kuliahnya sosiologi, dia banyak membahas soal isu-isu masyarakat. Oh, makanya filmnya, namely Gadis Kretek itu isu sosial ya, yang Iya. yang Dan yang. masih banyak yang lain kan film-filmnya dia yang juga menang-menang penghargaan kayak Yuni. Yuni tuh dia kan ya Rio ya? Iya, Yuni tuh Camilla Andini. Itu juga kan sebenarnya Oh, isu sosial kan? oh iya. Yes, bener. Bibe sih anaknya Pak Garin Nugroho. Even Pak Garinnya sekarang amazed sama dia. Oh, oh Camila Andini itu anaknya Iya. Garin. Aduh, ada yang nanya lagi, Ariska Iwet kok bisa seger awet muda sih? Nutrisi. Retinol 0,3% encapsulated dengan niacinamide 4% sampai dengan 5% membuat kulit kita lebih tahan iritasi. Oh guys, menurut lo kira-kira sampai berapa lama ya? Gue harus bisa merelakan kesejahteraan kuping gue ini dengan dia menggadang-gadang puja-pujinya dia. Emang kesian ya orang yang tadi ngedauk terus tiba-tiba jadi kinclong. Bo, udah kan, lu kenapa sih? Gue kan selalu dibilang muka gue lebih tua daripada umur Ya, gue. ya, 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 Kalau ya. sampai orang terus kemudian bilang katanya gue awet muda tuh kan gue happy loh. Ngerti, paham, paham. Itu tuh sebetulnya hanya membuktikan omongan gue bahwa kulit muka itu harus juga dirawat. Kan gue selalu tuh nyentilnya gitu ya, apalagi cowok-cowok mas bro gitu ya, yang cuman ngerawat kulit sepatu sneaker lu doang gitu. Lah kulit sneakers lu rawat. Kenapa kulit muka lu nggak lu rawat? Iya. Dara nanya pakainya seminggu berapa kali? Aku pakai selang-seling. Jadi sekali pakai, malamnya besoknya enggak, besoknya pakai lagi gitu. Gue tuh, Nutrisi tadi. gue mau nanya dong, ini kan sifatnya serum ya. Mm-mm. Abis ini tuh gue masih mau perlu pakai moisturizer lagi dong. Sebenarnya niacinamide-nya kan juga bisa melembabkan, tapi kalau misalnya kulit lo kering, pakai aja lagi. Gue dulu pernah diajarin, Dave. Jadi, kalau misalnya lo baru pemula banget nih ya, dan lo takut kulit lo iritasi, kadang-kadang si retinol itu lo campur sama oil. Oh, Face oil lo tahu kan? iya, heeh. Jadi lo pakai dicampur sama oil, baru lo kemudian lo kasih ke muka lo. Jadi lo akan tidur tuh bener-bener dia meresapnya bagus ke kulit lo. Hmm, oke oke oke. Ntar gue coba. Kalau gue soalnya tetap abis oil tuh, abis serum tuh tetap pengennya pakai moisturizer karena kulit gue tuh kan cenderung kelingnya. Keling apa kering? Kering. Masih sariawan. David, jangan aneh-aneh ya. Ada David bilang kata tadi, pakai fish oil. Lu aja pakai fish oil di muka lo. Judes, Judes. Terus ya kemarin abis acara di Arta Gading, aku nge-MC company gatheringnya Arya Noble.
Seru kayaknya tuh. Ada yang dapat tiket untuk nonton Bruno Mars. Wah, itu emang dasar perusahaan gede ya, tapi emang kayaknya nature-nya perusahaan itu dari dulu, gue tuh udah pernah berapa kali dari zaman company gathering-nya masih kecil, karena perusahaannya masih kecil. Sampai sekarang company gathering-nya segede gitu, karena perusahaannya udah jadi segede gitu. Hmm. Tapi emang dari dulu nature dan culture perusahaannya itu emang demen bagi-bagi nge-treat karyawan sih, seingat gue. Kayak ownernya ya. Iya, Lo inget dong ownernya seneng banget berbagi. Mulai dari iya. makanan, barang-barang. Oh, persis sama. Nature perusahaannya tuh persis sama kayak nature ownernya. Ya. Ntar kado konser, kado ke Jepang, kado ke ini, kado ke itu persis sama, persis sama. Jadi happy banget. Terus jadi gue janjian nanti gini, ayo dong kak treatment dong ke RH di Pondok Indah nanti ya gitu. Jadi ntar gue akan ajak-ajak, gue juga nggak mau kalah gitu. Gue bilang ini soalnya teman aku tuh pasiennya dokter Wijaya. Jadi dia selalu di Kemanggisan. Sorry, Reserva. Oh iya, lu reserva. Oh, dokter Wijaya lu tuh di Kemanggisan. Kemanggisan, dokter Wijaya Kemanggisan. Tapi ya ada kemarin gue baca, gue lupa lagi forward ke lo. Ini ngomongin soal klinik ya, dan ngomongin soal treatment botox gue. Kemarin tuh ada satu akun yang bilang bahwa kalau lo habis treatment botox, maka lo harus foto paspor ulang. Enggak, lebay dia. Bo, itu sumpah ada kontennya beneran. Ah, Dikarenakan ada satu konten creator yang gagal masuk lewat automate gate heeh. karena mukanya nggak dikenali. Beda sama muka di foto pasportnya. Ah, masa sih? Oh, sampai dia harus diinterogasi. Kayaknya kalau cuman botox sama filler gue nggak percaya deh. Tapi kalau lu operasi plastik gue percaya. Makanya pengalaman cerita teman-teman gue yang pergi ke Korea mau operasi plastik, nanti mereka dapat surat tuh dari klinik gitu untuk pulang ke imigrasi. Ya, Pergi dan pulang gitu karena ngasih tahu orang ini pemegang paspor ini pas pulang bisa jadi mukanya beda ya Shay gitu. mungkin gini, mungkin sebenarnya yang bikin konten ini tuh nggak tahu bedanya botox, filler, sama operasi plastik kali. Iya Iya kali. kan? Jadi kayaknya si content creator ini sebenarnya operasi plastik, bukan cuman botox gitu. Iya 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 iya. Iya. Kenapa lo ketawa? Cheryl gini, tetangga aku nggak bisa buka tabungannya karena habis operasi hidung, face detectionnya mungkin ya. Tapi enggak sih, maksud gue gini, waktu gue berubah jadi botak kayak gini, gue kan khawatir juga ya, gue pikir nih gue masih bisa nggak akses face recognition, face detection segala macam. Ternyata masih bisa. Masih dong, botox kan juga kan apa sih namanya? Bukan botox, gue tadi ngomong botak. Oh botak. Sorry. Di kuping gue botox sama botak agak Gue mulai sensitif nih sama kebotakan gue ini ya. Udah berapa kali yang gini, kamu mau treatment rambut nggak? Terus gue gini, kenapa? Ada yang gini, kita kerimbat yuk. Terus gue gini, biar apa? pijet aja kali kalau sama lu mah. Cuma kayak, kenapa? Kenapa harus ngomongin ke gue? Kenapa nggak kayak, misalnya gini ya, kalau kamu tuh masih kerimbat nggak sih? Gue masih bisa menerima gitu kalau kayak gitu. Dibanding, kerimbat yuk. Terus gue gini, why? Mungkin kalau ngajaknya ke lu, nyalon yuk gitu. Iya kan nyalon juga gue ngapain ke salon, Bo? Mani pedi? Gue nggak suka mani pedi kan. Gue tuh nggak suka kegiatan di salon. Lama menurut gue. Oh iya iya iya, lu tuh sukanya iya 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 iya. Lu di bursa saham ya kegiatannya ya. Iya, gue seneng Mm-mm. tuh kalau bursa saham. Nah, terus gue mau cerita kegiatan gue hari Minggu. Hmm, Lu pernah salah beli kursi bioskop nggak? maksudnya gimana? Jadi kemarin pulang gereja ponakan gue kan yang satu basket, yang satu nganggur. Seperti biasa kan? Terus kan mumpung dia lagi nggak ada jadwal pelayanan di gereja, pengen main ke mall dong. Nah, Gue gini, terus? nonton film Joker mau nggak? Nggak mau. Mau. Jadi kita nonton nih. Volley, A Joker Volley 2. Oke. Apa sih namanya judulnya? De à Volley, Volley à deux, Volley à deux, Volley à Oke. deux. Terus?
Gue tahu, gue nonton beberapa review di sosial media yang bilang katanya jelek. Tapi kan gue nggak percaya review ya, maksudnya. Karena menurut gue film itu, I purely believe film itu subjektif. Ya kan? Buat Iwet jelek, buat gue belum tentu. Jadi gue bilang apa ponakan gue, Emma, mau nggak nonton Em? Yuk gitu. Ya udah gue kasih handphone gue, dia yang beli tuh Antiques. 3 kan kita? Iya 3. Oke dia beli. Ceting. Oke, udah. Selesai makan, masuklah kita ke bioskop. Udah tuker, ngeprint, udah itu. Pas masuk, mbaknya gini, paling depan ya. Emma gini, hah gimana? Gue gini, kenapa Em? Kenapa mesti sepanik itu sih? Paling depan, Pi. Aku salah beli tiket. Bangku kita M. Gue gini, hah? Kamu nggak ngelihat apa itu layarnya di mana, belakangnya di mana? Aku pikir ini paling belakang kayak biasa. Gue gini, masa? Sementara kita tuh udah didesak-desak pengunjung yang lain, kita harus duduk. Kita duduk, lu pernah duduk paling depan nggak, Wet? Pernah. Begini loh. Dan itu kan thriller ya. Ponakan gue tuh paniknya ekstra karena ini tuh film thriller loh. Aku tuh takut banget loh. Gue gini tenang, chill. Sementara adik gue sama gue ketawa-ketawa aja gini. Karena itu tuh ketakutan terbesar gue loh, Iwet. Salah beli tiket di aplikasi. Kenapa? Makanya gue selalu baca ulang, gue gak mau selalu pencet-pencet transaksi. Itu tuh sambil ngobrol. Karena duduk paling depan tuh gak enak, Bo. Sabar, tenang, jangan kayak Emma, nggak usah panik, nggak usah marah. It's okay. Oke? Cuman masalah duduk paling depan aja kok, ya. Terus Ya, bukan lo kayak tabungan lo dirampok tuh bukan, oke? Bo, terus kan gini ya, sebagai kan mungkin kalau keluarga lain ya gampang sih. Nanti kalau lampu udah gelap tinggal pindah aja ke bangku kosong. Kita sebagai keluarga yang taat peraturan kan nggak bisa begitu ya, Iwet. Gue lari ke depan, gue ngomong sama mbaknya, aduh mbak, maaf ya mbak gitu. Kita tuh salah beli tiket loh mbak. Kita tuh duduk paling depan, nggak enak banget. Oh beli tiketnya online ya? Iya, salah pencet ya? Iya. Duduk aja nanti di bangku yang kosong. Aduh mbak nggak bisa gitu mbak, saya takut nanti kalau saya duduk nanti ada orangnya gimana. Terus saya mesti ngapain? Ya mbak bantu urusin dong mbak. Aku bilang, ya saya harus lari ke depan. Ya mbak please mbak, lakukan tugas mbak dong mbak. Pakai halo-halo, mbak kan mbak pegang itu tuh halo-halo. Kok gitu? Iya juga sih pak, bapak tenang dong, bapak panik bikin saya panik. Lah abis saya bingung, film udah mau mulai, ponakan saya takut karena thriller. Ya udah tenang pak, tenang gitu. Bapak masuk aja dulu sekarang nanti. Saya samperin, bapak mau duduknya di mana? Di mana aja mbak, pokoknya jangan di depan. Halo monitor gitu. Maaf tiketing monitor gitu. Udah deh. Segini. Monitornya orang ribet monitor. Ya atau F nih tolong dikosongkan ada ini apa salah beli tiket lalala terus dia datang lari-lari tuh gopo-gopo boleh pindah ya Pak nanti pas gelap ke G atau F iya G atau F udah nih kan gua sama adik gue tuh di depan gitu keketawaan ponakan gue udah panik gitu ya oke kita pindah sekarang lo tau apa setelah keribetan itu videonya cuma 6 orang. Jadi gue mau pindah bangku 2 menit sekali juga gue nggak perlu ngerepotin si mbak penjaganya. Kata mbaknya gini, Panda, gue bilang dari tadi. Gue udah baca manifestnya cuma 6 orang. Ngapa lo ribet banget sama keluarga lo, anjir? Gila deh lo. Terus sih cuma 6. Gue bertiga sama di belakang tuh. Ada opa oma bertiga sama cucunya. Ya Allah, kata si opa sama oma gini, ya Allah, kayaknya kita muda dulu gak gitu-gitu amat ya sayang ya. Kata opa sama oma, biasa orang baru nonton bioskop, mungkin biasanya layar tancap sayang. Bisa banget. Soalnya kan gue tuh nggak bisa ya, gue nggak bisa melanggar peraturan gitu. Gue nggak bisa duduk di bangku yang memang bukan hak gue gitu. Gue nggak bisa. Lu tuh gimana ya cara merilekskan lo ya? Apa gue rendam dalam molto ya? Aduh. Lu tuh kaku lu tuh ngalah-ngalahin kanebo kering tau gak lo menurut gue? Emang. Ih parah banget. Maksud gue kayak chill, santai aja santai gitu. Emang agak lain gue. Agak lain. Tapi ya mengenai pengalaman kayak gitu, gue pernah berantem sama Dian Sastrowardoyo.
perkara diskusi biasa. Kemarin waktu di Seoul, Heeh. kita naik taksi, Bo. Ini kayak gini nih tadi. Maksud gue kayak panik loh. Kita apa namanya dari Apgujeong. Apgujeong. Nah, dari Apgujeong kita mau balik ke hotel. Apgujeong itu kan di Gangnam. Sementara kita di side Hmm. side satunya lagi naik Oh, naik Grab. Bo, dari Apgujeong ke Gangnam itu deket banget. Kenapa nggak jalan Bukan, kaki? bukan. Apgujeong kan di daerah Gangnam. Heeh. Kita nginepnya di daerah sebelahnya di seberang sungai. Nah, Oh. jadi kita naik Uber gitu. Nah, si Uber ini tuh yang nyetir ya pria paruh baya lah. Pria paruh Heeh. baya yang kayaknya tuh hobinya memantau kegiatan politik gitu ya. Hmm. Jadi dia itu sambil nyetir tuh sambil nyalain entah TikTok, entah YouTube, gue nggak tahu apa, yang lagi kayaknya persidangan. Heeh. Ya, sidang DPR, apa sidang MPR, apa sidang apa, gue nggak tahu, apa sidang paripurna. Pokoknya tuh tense-nya tinggi gitu. Heeh. Heeh. Ya, ngomongnya tuh tinggi. Oh enggak, oh, ya, gitu. Gue Berijeng bahasa ngobrol Korea ya. pakai bahasa Korea pun, lo tahu dong bahasa Korea ya. Heeh. Gitu. Terus udah gitu gue lagi ngobrol sama Dian gitu. Gini gitu, gini gitu, gini gitu, gini gitu. Itu kayaknya dia ke distract juga sama omongan kita. Jadi emang udah setengah tua nih bapak-bapak ini. Ke distract sama omongan kita, digedein YouTube-nya. Ya, gue sama Dian lagi ngobrol gitu, baba. Ini makin kenceng dong di depan. Berantem loh gue sama Dian akhirnya, Bo. Emosi. Bu. Dan bener apa kata bijak Arabia kata Moshe gini. Dan lu perhatiin nggak driver di Korea tuh galak-galak loh. Iya. Jadi kita juga gini, ini mau kita tegur, tapi gimana gitu. Jadi makin tinggi, nada gue makin tinggi, si bapak makin nggak denger YouTube-nya, makin dia kencengin, gue makin tinggi lagi, dia makin tinggi lagi, berantem gue sama dia. Iya, karena energi tuh menular loh, Web. Iya, Jadi si bapak itu energinya jadi tense, tertular iya, dengan tontonannya dia. iya, Lu juga di belakang sebagai passenger jadi ikutan tense. iya. Dan agak macet karena udah sore, jadi kayak udah campur aduk. Nah, energinya sama kayak lu tadi pas lagi panik ngadepin mbak-mbak lu suruh halo-halo, Iya. kayak gitu. Lah, mbak-mbaknya itu juga gue gemes ya. Jelas pakai beginian. Ya gimana saya laporan ke depannya? Ya dipakai. Halo. Itu dong sih begitu gue pindah, anjrit, ini penumpang. Kok penumpang? Isinya bioskop cuma 6 orang. Gue nggak perlu ngerepotin dia, gue bisa pindah-pindah 2 menit sekali. Tapi juga elunya panik soalnya, dianya juga Panik jadi loh. panik. Karena kan gue juga nggak tahu ya Iwet, ini film Joker ini seserem apa ya gitu. Ternyata membahas sedikit mengenai filmnya ya, yang orang-orang, my moral of the story adalah jangan terlalu percaya review. Review. Kalau Karena film, ternyata tidak sejelek itu. yes. Karena gue seneng loh. Gue, ponakan gue, adik gue, bertiga, the three of us all enjoy the movie. Eh, Seneng kita nonton filmnya. Bagus kok pada bilang katanya I kinda like the new Joker. Bagus kok Iya. Joker 2-nya bilang gitu. Aku suka. Gue tuh melihatnya jadi Jokernya itu, kita jadi lebih melihat, oh, Joker nggak cuman sebagai penjahat gitu. Oh, sisi humanis sebagai Joker. Does that make sense? Maksudnya diceritakan gitu, kenapa dia begitu gitu. Suka gue. Ya, Patah hati, dijahatin gitu, kesian gitu. Kita jadi jatuh hati sama Joker. jadi setelah kemarin Joker itu terlihat sangat jahat dan kayaknya full of mental health issues segala macam, di Iya. sini tuh dikasih tahu ya backgroundnya kenapa dia begitu. Iya, dia dimanfaatkan orang. Joker itu juga budak cinta, Bo. Leo tuh bintangnya kayaknya. Si Joker ya, enggak kayaknya Lady Gaga deh, Harley Quinn deh itu Leo deh. Jahat dia. Loh, kok Leo jahat jadinya? Ada yang nanya kita jadi ke Jogja apa nggak jadi. Jadi, Besok kita terbang jam 8 pagi. Jadi besok kita nggak live ya teman-teman ya. Apa lu besok mau berdua live di airport? lu berdua tuh siapa? Ya lu sama gue nyet.
Oh, kita berdua live. Kita tuh pesawat jam berapa sih, Yang? Jam 8. Boarding jam 8. Boarding setengah 8 dong kalau terbang jam 8. Ya berarti kita cuma bisa siaran 30 menit dong. Iya, kalau mau 30 menit jam 7 sampai setengah 8. Iya, besok ini tentatif aja. Kalau ada waktu, kita tiba-tiba live gitu. Iya. Udah di airport, ya. Nah, tapi yang jelas kita berangkat ke Jogja sampai hari Rabu tanggal 9. Iya. Gitu. Terus kita ada acara, gue lupa lagi nama gedungnya apa, jam 4 sampai jam 5 ya, Iya. sore. Terus paginya kita lagi mau coba hitung-hitung dulu nih aman apa enggak untuk kita bisa meet up breakfast ya. Tapi belum tahu. Terus kemudian Belum ada kabar ya. Kita bisa bisa ajak geng duet di Jogja untuk meet up breakfast apa enggak? belum 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 ada kabar. belum. Nanti kita umuminnya di itu aja deh, di akunnya duet, jangan di akun kita. Jadi biar pada ngeceknya ke duet. Di 3 account kita. Males. Nanti kita umumin ya di TikTok, di Instagram, account Dave, account Iwet, account Duet. Biar eksklusif, biar orang tuh pada ke akun duet, pada follow. Account Duet masih dikit yang follow. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, gini, kalau teman-teman bingung ada apa sih yang diomongin, tadi ada yang nanya gitu. Kita kemarin tuh Iwet beride, mau nggak hari Rabu pagi kita sarapan bareng sambil live siaran. Kan kita siaran 7 sampai 8 kan. Betul. Kita live sambil sarapan bareng. Ya, Mumpung kita lagi di Jogja, mini meet up gitu loh. ya. Ada yang nanya lagi, Kak Iwet kok seger banget mukanya? Aku pakai nutrisi. Nutrisi itu brand Jogja loh, asal tahu. Oh masa? Brand Jogja. Oh iya. Ih kalau sempet gue mau sih ketemu sama orang nutrisi. I think this is good. Orang nutrisi kayak enak deh ngeliat lo. Nggak mungkin. Gue lagi mikir, gue pingin bikin rangkaian skincare untuk laki-laki. Ih mampus, mendadak jadi ide ya. Kalau udah cakep gitu tuh mendadak ide-ide terbuka ya, Yang. Iya. Udah isinya tuh cuman satu pembersih, ya, tapi deep cleanser. Terus yang kedua moisturizer yang udah gabung sama SPF. Terus yang ketiga retinol. Dah, itu aja. Oh. Sama oil deh, oil. Gue tuh suka banget oil, Bo. Gue suka banget oil. Oil apa? Body oil, face oil. Face oil, gue suka banget face oil. Oh iya, ya. Ya, lu setuju gak sih face oil tuh menyenangkan sekali? Gue juga, I love oils karena kan gue kering. Iya, terus kalau menurut gue harus dikasih aromaterapi. Jadi supaya ketika lo lagi skincarean pakai si oil itu tuh baunya tuh bikin lo tenang. Iya, ada efek olfactory ya. Iya. Iya, oke. Nanti gue bantu doa ya biar terwujud keinginan Pak Iwet untuk bikin collab skincare ya. Botolnya tuh warnanya dark grey gitu. Untuk punya lo nanti. Terus dia udah dijualnya tuh satu paket gitu, nggak bisa beli satuan. Oh iya, boleh. Iya kan? Boleh. Aku suka nih menutup tahun 2024 masuk ke 2025 dengan banyak mimpi-mimpi baru. Aku suka. Iya kan? Iya nggak? Oh, mungkin all purpose oil kali ya, bisa buat muka, bisa buat badan, bisa buat rambut ya. Iya, bisa buat salad. Iya betul, all purpose oil. Nggak salad dong. Lo tau nggak kalau yang virgin coconut oil, apa tuh namanya? Olive Iya, oil VCO. itu olive oil. Iya, virgin olive oil. Bisa lo minum, bisa buat rambut, bisa buat kulit wajah juga loh. Oh ya, Iya, itu baru benar the true oil. kalau gitu gue mau yang kayak gitu. Cuman memang mahal. A lot of content creator tuh ya, beauty content creator, drag queen gitu. Kalau lagi pengen fancy, mereka ngapus makeupnya pakai olive oil, jadi sekalian moisturizing. Oh gitu. Iya. Gue mau mulai kayak gitu ah. Mm-mm. Bisa dikasih aromaterapi tuh ya, biar dia wanginya enak gitu ya. Iya, bisa. A lot of things can be done. Iya. Ih, gue mau ah. VCO juga, betul. Ada yang bilang VCO juga, iya betul. VCO juga, gue suka sekali menghapus makeup menggunakan VCO. And I love putting VCO on my hair, like today. Hari ini nanti aku mau keramas, aku kasih VCO rambut aku.
Abis Itu ini nanti efeknya kalau di rambut apa? baru abis ini aku goreng. Tuh. Ya kan? Apa efeknya kalau di rambut pakai VCO? Pada saat keramas nggak perlu banyak conditioner aja. Oh, Hmm. gitu. Tuh, lu lihat tuh komentarnya Mas Adi, yuk bikin kata dia gitu. Cepet banget ya Allah Adi. Lu ya, gue udah komplain belum sama lo? Apalagi Gusti? Ini ngomongin Jogja nih, kan gue sempat nanya sama lo, Iwet, gue naksir deh itu lukisan Paper Moon itu yang dipegang-pegang Rio di rumahnya Dian. Kira-kira menurut lu gue mampu nggak ya? Lu bilang, mampu nek. Si Rio WhatsApp gue, bilang, Mas Dev, ini satu-satunya lukisan yang ada di Jakarta saat ini. Harganya segini. Lo tau nggak harganya berapa? Berapa? Gila ya lo. Berapa? Emang di mata lo tuh gue tajir, udah itu aja sih yang jadi moralnya. Bagus dong. 60 juta harga bidding awal. Sama kayak waktu itu gue Yang gini. kecil, yang Rio tawarin ke gue tuh yang gede. Ya kan yang kecil berarti nggak 60 juta dong. Yang kecil 60 juta, yang ditawarin ke gue yang ada yang available, itu yang gede. Ya udah lo yang print aja dulu nanti ya. Gue lihat tuh di instanya Ruci, ada print art yang gue suka. Mana lo? Iya aku tahu namanya art itu pasti mahal. Apa itu? Itu Paper Moon. Sketch. Yes, this is sketch. Oh. Berapa tuh lo beli begitu? This is number 9 out of 50. Oh ya? Berapa itu segitu? Lucu kan? Segini aja juga cukup kan buat lo kan? Lucu. Nggak usah gede-gede kan? Segitu tapi 4 gitu. Ya udah nanti kita kesana aja. Itu Ayo. berapaan? Bagus deh pesennya Mas Iwan. Untuk Pak Iwet, gue kan panggil dia Pak Iwet sama Pak Iwan ya. Pak Iwet, jangan lama-lama menyentuh layar. Ini tuh seri pandemi waktu itu. Oh. Ketika hidup kita itu dibatasi sama screen. Oh. Gitu, makanya si anak ini namanya wajah melamun. Dia begini kan. Oh. Sebenarnya dia mau pegang si layar itu gitu tuh. Oh, wajah melamun. Ih, bagus deh. Nggak sedih kan? Nggak sedih. Iya kan? Sama gue juga nggak suka lukisan yang sedih. Yang scary gitu I don't like. Udah nanti gue bikin janjian ya. Jadi abis dari situ kita dinner aja sama dia ke rumahnya. Aduh, berapaan? Curiga 50 juta katanya Alice. Udah nanti ngobrol aja sama Pak Iwan. Aduh, banyak ya tata-tataan Jogja. Duh seru banget, nggak sabar gue. Gue tuh cinta banget Jogja, Bo. Oh ya? Iya, gue tuh suka banget Jogja. Gue tuh kayak, aduh gue masih dilema mau Bali atau Jogja ya. Gue Untuk mau menghabiskan masa pensiun gue. Jogja dewet. Aduh, Bali is overcrowded. Biarkan Bali bernafas. Cuma Bali tuh gue jatuh cinta sama Karangasem. Karangasem can still be beautiful without you, Wet. Fuck you. Speaking of which, mulai besok gue udah bisa live nih, account gue kembali. I'm back! Makanya lo harus live besok. Kemarin ya, tapi gue suka during dinner, diskusi kenapa gue di ban di TikTok itu menjadi diskusi di meja makan. Karena keponakan gue nanya, Oke, I notice konten kamu tuh di ban di TikTok. What happened? What did you do? Terus gue jadi cerita kan, Oke, aku tuh di ban karena aku melanggar peraturan TikTok. Apa sih peraturannya TikTok? Terus gue ceritain begini. Maksudnya gue ngajarin juga gitu. Di mana langit dijunjung, di situ Bumi dipijak. di mana langit dipijak, di situ Bukan. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak.
di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak gitu. Dimanapun lu berada, kita harus menghargai peraturan. Ya. Iya kan, di TikTok peraturannya gini. Terus gue tuh bilang gitu, Kebalik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kebalik, kocak. di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. di situ langit dijunjung. Yang pertama gue udah bener, Iwet. Enggak. Lu junjung dulu pertama. Oke. Di Ya. mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Terus gue bilang, actually dibandingkan sosial media yang lain, TikTok itu yang paling galak loh mempertahankan keamanan komunitasnya. Oh. Very compliance. Ibarat kata manusia, TikTok tuh Dave Hendrik. Kaku. Kaku, banyak peraturan. Iya. Gitu. Jadi gue bilang gini, jadi kita pukul rata aja di semua sosial media, nggak boleh berkata-kata kasar, ini itu. Bener loh. Lu tuh kayak TikTok menurut gua memang. Iya kan? Ya. Kelihatannya tuh kayaknya seru, joget-joget, very colorful gitu ya. Kayaknya goyang gitu ya. Padahal sebenarnya kaku. Kaku. Banyak aturan. Banyak. Ih, gue banget. Nggak bisa ditembus. Ih. Lu. TikTok Kaku tuh kan? lu secara personifikasi. Iya kan? Dari luar aja kelihatannya kayak flamboyan, easy gitu. Padahal, ih. Kayak. Lu tuh TikTok bener. Iya gitu. Kalau gue Bigo Live. Cenderung anono. Speaking of which ya, gue kan waktu gue di band sama TikTok, gue dikasih video edukasi web untuk ditonton. Emosi. Enggak, sama TikToknya. Oh ya. Heeh. Terus? Nonton ini gitu. Gue tonton. Gue suka jargon kalimatnya gitu. To keep TikTok safe, you need to do your part. Jadi kalau lo sebagai pengguna, lo menyaksikan konten kreator yang lo pikir menyalahi aturan TikTok, please report. So, kita sebagai pengguna, ketika kita melihat konten kreator menyalahi aturan community guidelines, do your part, report. Gue suka loh kata-kata, that simple sentence, do your part, report. Jangan cuma diem aja, Bo, report. Lo ada orang yang kurang ajar, ngomongnya nggak bener, ngomongnya kasar, bertingkah laku kasar, melakukan perundungan, bully, sexual harassment, report. Sibuk ngaca, gue dari tadi ngoceh, sampai bebusa, lo ngaca. Gue lagi baca komen, gue dengar lu ngomong, do your part. Kalau ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan aturan, report gitu. Jangan dong Randi, jangan report gue. Kenapa? Gila ya. Ada yang bilang, nah kalau kayak gitu report Iwet aja kak, ngeselin tuh kayak gitu tuh. Iya, kita nggak nyebut apps lain. Tuh teman-teman bilang gini, si Iwet ngaca mulu, emang. Nggak, tapi lu setuju kan? Emang bener-bener progresnya tuh kelihatan gitu. Kecuali ini aja ya, jerawat nih. Iya, jadi itu tuh kombinasi Wet menurut gue. Hasil bagusnya kulit lo tuh kombinasi perawatan di klinik sama skincare yang lo lakukan. Jadi Dan asupan. iya, dan asupan. Nggak bisa lu cuman salah satu. Lu cuman mau kulit lu bagus, lu cuman perawatan aja di klinik, nggak bisa. Atau cuman skincare aja nggak bisa. Atau lu cuman jaga makan aja nggak bisa. Lu harus 3 ini. Nah, itu yang sebenarnya pengen gue bahas nih. Tinggal 2 menit nggak apa-apa deh. Menurut gue untuk bisa mendapatkan glass skin ya namanya ya, atau dolphin skin apa? Glass noodle. Glass noodle bihun dong. Iya kan? Pokoknya untuk dapetin kulit bagus tuh gue nggak percaya kalau lu cuman sama skincare aja. No, cannot baby, it cannot. Gue belajar itu waktu di my mid-20s. Gue udah beli segala macam skincare yang katanya bisa membuat kulit halus, ini itu segala macam. No, gue harus ke dokter untuk ngebersihin dan ngebuang bener-bener kulit-kulit mati gue, untuk dia dapat bener-bener kulit barunya. Ingat waktu perawatan kita pertama kali di RH dulu kan?
Ya, eksfoliasi. Eksfoliasi tuh bener-bener yang kayak kulit udang, dikelupas semuanya. Mm-mm. Itu udah beres, fondasinya udah beres, baru skincare lo masuk, Mm-mm. ya. Ya, Jadi nggak bisa teman-teman, tetap harus ke dokter. ya. Ya, tetap harus ke dokter, tetap harus ada perawatan-perawatan yang lo lakukan, baru skincare tuh bisa masuk dengan benar. Ibaratnya adalah they are complementing each other. Mm-mm. Sama kayak misalnya gini ya, lo udah HIFU, lo udah laser katanya untuk meningkatkan kolagen apalah segala macam. Kalau lo nggak pakai asupan kolagen juga, nggak akan berhasil. Nih, aku cuma mau membacakan komentarnya Mir's Kitchen. Banyak artis yang kulitnya kinclong bilangnya yang penting banyak minum air putih. Nah, kalau lu dengar komentar artis begitu, ya, apa reaksi yang paling tepat yang bisa keluar dari mulut kita? Kita Apa tuh Kak? cuman bisa bilang, aduh dan. Menyesatkan itu. Jangan ya, minum air putih juga harus banget. Harus. Ada yang bilang, report aja artisnya Kak kalau kayak gitu. Yes. Do your part. Ingat kata TikTok. Do your part. Report. Gue sekarang gitu. Kalau melihat orang yang tidak compliance dengan community guidelines, I want to do my part. I report. Jahat banget anjir. Aduh jahat banget. Ada yang bilang katanya pakai air wudhu. Ya emang ada juga orang yang emang udah dari lahir tuh kulitnya bagus. Ada juga ada gitu. Lu lihat nggak itu? Itu akan jadi community guidelines gue. Gue baru post di story gue. Apa tuh? Dressing up is not a way of showing you have money, but it's a way to show you have imagination. Jadi gue sekarang gitu. Kalau gue ngelihat content creator dressing up to flex, gue report. Dressing up is not to show you have money, but to show your imagination. Report. Kenapa? Karena itu aturan gue. Harusnya gimana memang aturannya? Lu denger nggak sih tadi kata-katanya? Dengar. Kan dressing up is not to. To show that you have money. Betul. Dressing up is not a way to flex, but Ya. but a form of imagination. Betul. Jadi kalau ada orang yang flexing, lo mau report. Itu tuh bukan cara yang tepat. Itu tuh bukan alasan kita berdandan. Berdandan tuh bukan buat pamer tapi untuk a form of imagination. Aduh, you miss the joke deh, Wat. Aduh, jam 8 pagi. Udah ah. Kita besok izin dulu ya. Ya. Nanti dipantengin ya untuk pengumuman Jogja. Emang banyak ya geng duet di Jogja? Coba absen dulu nih. Kita tahan dulu absen. Siapa saja yang tinggalnya di Jogja dan bisa ikut sama kita meet up. Ada nggak? Iya, kalau di Solo harus ke Jogja. Kita nggak mungkin ke Solo. Jogja, kita nanya Jogja, anak-anak. Anak-anak. So far udah 4. Jogja. 4, 5. Besok ke Jogja. 5, 6. Oke, ada lah 6. Ya kalau 6 mah jangan kali. 7. 8. Ini ya, kenapa sih orang-orang kalau dibilang besok tuh masih nanya rencana tanggal berapa? 9. 10 tuh. Pas 10, 11. Jadi kalau kita bikin siaran sarapan bareng kita berdua sambil siaran untuk 10 orang gitu, bisa dong? Bisa. Oke, ditunggu pengumumannya ya. Oke. Kalau nggak dinner aja kali ya, biar paginya bisa ke tempatnya Pak Iwan. Aduh Tuhan Yesus. Diatur aja. Kamu maunya gimana? Mau dinner apa mau sarapan? Nggak tahu, aku bingung. Mendingan lu ngobrol sama Mbak Wati deh.